Part 2. Assalamualaikum anak-anak. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan melihat tata cara berwudu dan tayamum secara jelas yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Nah, tengok baik-baik ya. Idza staiqaza ahadukum, kalau kamu bangun tidur, fala yumis, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Maka basuh dulu. Kalau tak ada gayung, tak ada cedok, maka dimiringkan bejana itu, basuh dulu. Setelah bersih, barulah kau ambil gayung. Jangan pakai keran, karena kalau keran itu mubazir, banyak air habis. Basuh. Dah, setelah basuh tangan, pertama istinsyaq, madmadah, masuk air ke mulut langsung ke hidung. Kalau pergi ke Makkah, bergumpal-gumpal tai hidung, jangan dikorek, berdarah dia, gitu loh. Wah, nanti keluar tai hidung tubuh gumpal. Kalau ada anak ayam mati. Manfaat menarik air ini membantu oksigen naik ke otak. Ini oksigen mesti masuk ke otak, kalau tidak kena stroke ringan. Maka ditarik atas. Apalagi yang flu, yang pilek, bagus, tarik ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Dah, gosok. Kalau ada siwak, gosok. Saya sebelum kesini gosok gigi dulu. Gosok gigi, bersih. Jangan sampai kita sholat mulut bau hantu. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartukum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat gosok gigi. Dah, setelah hidung bersih, mulut bersih, barulah siramkan air ke muka. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Batas muka itu dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri. Mana pakunya? Nih. Kalau ada yang tak berpaku, agak-agak aja lah. Nah, batas dari atas ke bawah mana? Dari ujung dagu ke batas tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Karena ada juga batasnya kemari. Jadi jangan disapu. Dari paku nih. Karena ada juga saya tengok orang wudu. Itu bukan wudu, itu namanya basuh muka. Dah. Faghsilu wujuhakum, wajah 3 kali. Wa aydiyakum, kalau berjanggut panjang, takhlil di celah-celah supaya basah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Masuk air. Ditadlik, gosok. Karena kalau ini takut tak kena. Tengok, mana tahu ada bekas gotah karet tadi habis motong menakik. Mana tahu ada bekas kulit ikan mas tadi, jangan sampai. Karena sebesar ujung beras pun tak kena, maka batal wudu. Kalau batal wudu, batal sholat. Takhlil, celah. Kuku jangan panjang. Karena kalau kuku panjang, air tak masuk. Periksa ujung. Cara meriksa kuku ujung. Tengok, tak ada. Ini sekarang banyak anak-anak gadis ni kuku hitam. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini ya. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cebok. Makanya kalian yang lajang-lajang kalau mau berbini, itu tengok kuku. Jangan tengok muka dulu. Ini banyak muka tu tengok. Oh, kuku hantu. Dah, tangan. Jangan kanan. Kenapa tak begini? Uduk ginilah. Rupanya kalau kita uduk begini, dia ngasih tahu dokter. Kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang, nyiram tangannya gini.
Karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai mengoperasi, busuklah kulit orang, terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke siku, maka ujung tangan steril, bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Makanya anak-anak bapak masukkan ke kedokteran. Dia yang ngomong itu nanti. Nah, setelah bersih, barulah kepala. Wamsahu biru'usikum. Usap kepala. Kepala tidak dibasuh. Jangan hidupkan keran kepala. Kepala disapu. Cara menyapu kepala ada 3. Sapulah kepala. Kebetulan gurunya orang Melayu. Sapu kepala. Muridnya orang Jawa. Diambilnya sapu. Mengusap kepala. Nabi itu bersorban. Nabi itu pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Cara pakai sorban, ujungnya di kiri. Nah, Nabi itu bersorban. Nih, Ustaz kenapa tak bersorban? Panas. Dah, di kiri. Di kiri. Nabi bersorban, dibasahnya ujung sorbannya saja, tepi. Walam yangqut imamatahu. Sorbannya tak dia buka. Kenalah rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab yang mengatakan sikit aja pun sah. Bahkan ada, bukan Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 3 helai pun sah, kata dia. Tapi mana ada orang ngusap 3 helai? Ada orang nyapu 3 helai. Diambilnya 1, 2, mana ada? Itu 3 helai itu maksudnya sama macam orang jauh rumah kau dari masjid, ya sebatang rokok lah. Itu maksudnya, itu bukan 3 helai. Yang ada pula orang mau nanya saya, Ustaz Somad, katanya 3 helai. Apakah 3 helai itu dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Ini mau ngetes saya. Cara kedua, dibasahkan tapak tangan, disapu ke dalam. Itulah dalil mazhab Hanafi. Sikit saja, 1/4 kepala. Karena kepala. Cara yang ketiga, dibukanya. Nabi membuka sorban. Buka sorban, dibasahkannya tangannya, disapunya dari muka, ke belakang, maju ke depan, menyatu ke telinga. Jadi 3 cara. Pertama, sikit saja. Kedua, 1/4 kepala. Yang ketiga, muka ke belakang, ke muka, menyapu ke telinga. 3-tiganya sah. Tak usah dipermasalahkan. Tapi kami belajar sikit aja, Pak. Sah. Lalu yang masalah, yang tak sembahyang. Susah kelahi gara-gara itu. Dah, habis itu barulah kaki. Kaki disiram. Takhlil. Ini celah-celah kaki nih. Jangan sampai ada tak kena. Siku. Bagus. Ini ada orang itu kan sifat-sifatnya aja. Telinga, ujung telunjuk nih masuk ke dalam. Ibu jari kepala ke belakang. Basahkan tangan, masuk ke dalam. Ada lagi. Makanya telinga itu bersih. Ini sekarang banyak cantik. Ini tengok sarang Spiderman dalam. Orang Islam itu bersih. Tangan bersih, kuku bersih, bersunat. Memang gayanya pakai sarung tapi bersih. Ini pakai jas, pakai dasi tapi tak cebok. Ini pasti di internet nanti ejek-ejek ini. Terserahlah, salah sendiri. Kalau mau tak sakit hati, bersunatlah. Habis itu barulah berdoa. La ilaha illallah syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas. Yang mau ngangkat tangan, disapunya mukanya, sah, boleh.
Yang tak mau angkat tangan, dia diam aja, boleh juga. Angkat tangan, sapu muka, boleh. Yang angkat tangan tidak sapu muka, boleh. Tak angkat tangan, tak sapu muka, tak apa. Tak ada angin, tak ada hujan, sapu muka aja. Tak tahu dah kenapa sapu. Dah, itu pertanyaannya tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Perlu diketahui pula bahwa tata cara bersuci tersebut terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Selanjutnya di sini ada bersuci dengan debu. Apakah itu? Ya, bertayamum. Secara lengkap, sebab yang dimaksudnya yaitu A. Tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh. Jadi ketika ya tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita di sekitar di dalam rumah gak ada air, terus di sekitar rumah di lingkungan kita gak ada air, terus misalkan di masjid sekitar juga gak ada air, pokoknya kita harus mendapatkan air itu jauh, yang memang harus menggunakan kendaraan kesananya dan lain sebagainya lah. Nah, kita baru boleh menggunakan debu sebagai alat bersucinya. Kalau misalkan di rumah nggak ada tapi di masjid ada, mending ke masjid gitu ya, berwudu dengan menggunakan air. B. Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ketika kita ada luka atau penyakit yang emang kata dokter itu nggak boleh nih kena air, jangan dulu kena air, maka kita boleh menggunakan debu sebagai alat bersuci. Tapi meskipun kita punya luka, tapi lukanya itu ringan gitu ya, itu ada tata caranya, tata cara berwudu dengan menggunakan air ketika kita ada luka seperti itu. Jadi ada tata caranya sendiri gitu ya. Nih, alat tayamum. Debu, alatnya itu ya bisa menggunakan debu atau tanah yang suci. Nih, tanah dalam pelbagai warna seperti merah atau hitam bisa digunakan ya. Tidak dikategorikan sebagai abu. Jadi emang debu dan tanahnya itu pure ya, masih murni debu dan tanah, bukan sebagai abu. Lanjut, suci dan tidak bernajis tadi ya. Jadi tidak boleh yang udah terkena kotoran anjing, kotoran ayam. Jadi memang harus yang suci mensucikan. Selanjutnya, tidak mustakmal. Mustakmal ini jadi yang sudah digunakan. Kalau misalkan kita sudah menggunakan debu yang jadi kita tidak boleh menggunakan debu yang sudah digunakan seperti itu, karena di sini syaratnya tidak mustakmal. Selanjutnya, tidak bercampur dengan tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu. Jadi memang seperti yang tadi dijelaskan, harus debu atau tanah yang asli gitu ya, jadi yang murni, belum tercampur apapun. Nah, di sini ada tata cara bertayamum. Kita lihat dulu niat bertayamum. Niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholati
fardhu lillahi ta'ala. Artinya, niat saya bertayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, rukun tayamum itu apa saja sih? Berbeda sama rukun berwudu. Gak mungkin kan kita berkumur-kumur pakai debu. Nah, cukup 4 saja rukunnya. Yang pertama, niat. Niat tadi sudah dibacakan. Yang kedua, menyapu debu ke muka. Jadi cukup disapu, bukan disapu pakai sapu ya, tapi diusap debunya ke muka. Yang ketiga, menyapu debu kedua belah tangan hingga ke sikut ya. Nih, sampai ke sikut. Kanan dulu baru ke kiri. Yang keempat, tertib. Yaitu sesuai dengan urutan, harus berurutan. Muka dulu, terus tangan, baru aja berdoa seperti itu ya. Syarat sahnya apa? Nih, syarat sah tayamum, bertayamum apabila masuk waktu sholat. Jadi kalau misalkan udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu baru bertayamum karena sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, telah berusaha untuk mendapatkan air atau tidak dapat menggunakan air. Yang tadi dijelaskan ya bahwa ketika kita di rumah nggak ada air, kita usaha dulu cari ke tetangga, ke masjid. Pokoknya kita ada usaha untuk mendapatkan air. Kalau misalkan airnya emang sudah tidak ada dan sumber airnya itu jauh, maka kita boleh menggunakan debu dalam bersucinya. Yang ketiga, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Jadi ketika ada najis yang menempel ke dalam diri kita, kita harus menghilangkannya terlebih dahulu. Yang keempat, menggunakan debu dan tanah yang suci, debu tanah yang suci, bukan yang mustakmal yang tadi ya. Jadi bukan bekas dipakai, tapi harus yang suci, yang memang baru gitu ya. Yang kelima, sekali bertayamum untuk satu sholat fardu saja. Jadi kalau misalkan kita sekarang bertayamum untuk sholat zuhur, nah ini tayamumnya khusus zuhur saja, tidak bisa digunakan untuk asar, tidak bisa digunakan untuk maghrib. Jadi harus diupdate terus, ketika masuk waktu asar kita tayamum lagi, ketika masuk waktu maghrib kita tayamum lagi, seperti itu. Beda sama ketika kita bersuci dengan menggunakan air. Nah, perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan hal yang membatalkan wudhu. Kalau misalkan nih kita udah bertayamum, kentut, nah itu tetap batal ya, karena wudhu pun kalau misalkan kita kentut pasti batal dan lain sebagainya. Pokoknya yang membatalkan wudhu pasti membatalkan tayamum juga. Kedua, ada air sebelum sholat. Nah, misalkan kita udah tayamum nih karena nggak ada air ya, ketika mau sholat, baru mau sholat, ternyata sumur kita berfungsi kembali, ada air aja di bak kita tuh ya, ngocor gitu kerannya. Nah itu kita harus berwudu karena tayamumnya batal. Yang ketiga, sembuh dari sakit. Ketika sudah sembuh dari sakit berarti kita harus berwudu menggunakan air. Yang keempat, habis waktu sholat. Nah jadi otomatis ya, ketika habis waktu sholat itu batal, makanya harus diperbarui lagi tayamumnya. Yang kelima, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. So next, di sini ada tata cara bertayamum secara lengkap dari Ustadz Abdul Somad.
cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing-kencing. Sudah tak ada, baru letakkan. Pukul sekali, tepukkan, hembuskan. Baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi tiga, satu di ujung, satu di tengah, satu di sini. Yang ini ke bawah. Yang ini ke dalam. Yang ini ke sini. Lalu ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sedikit mikrofon. Tunggu, enggak kalau tiangnya otomatis. Ustaz, ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustaz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Betul. Satu tayamum, satu sholat. Kalau dua sholat, dua kali tayamum. Tiga sholat, tiga kali tayamum. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Perintah bertayamum tersebut terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min Shadaqallahul azim. Ayat tersebut merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Semoga bisa dipahami dan dapat dipraktekkan dengan baik tata cara bersucinya, baik dari mulai mandi wajib, berwudu, ataupun bertayamum. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.